Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalian sehat semua, bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya. Oke, Mbak Aya silakan memimpin doa terlebih dahulu. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Aya sudah memimpin doa. Jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi terkait dengan agama, seperti itu ya. Nah sebelumnya, Bapak ingin menanyakan siapa yang dari ini tidak hadir? Rifki, kita malah Rifki. Astagfirullah, biasa ya. Ya, kita berdoa semoga diberikan kesembuhan terhadap Mas Rifki. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran untuk menentukan sebuah nasional kita, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Teman-teman bisa berdiri dulu ya. Ya. Langsung kita langsung memimpin kejadian. Terus ya. Ya. Indonesia saya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia pada hari itu. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini adalah kita akan memahami terkait dengan unsur, struktur dan juga pembahasan. Jadi nantinya diharapkan kalian bisa mendiskusikan dan mempresentasikan terkait dengan materi ini. Bisa dipahami? Bisa. Sebelum kita langsung lebih lanjut terkait materi, Bapak ada pertanyaan terlebih dahulu untuk kalian. Apakah anak-anak semua pernah menonton drama? Pernah. Nah, drama apa? Drama. Drama Cina ya, tangan buat Mbak Mira. Ada lagi yang drama lain? Drama Korea. India, ini Drama Korea. Korea. Drama Indonesia juga pernah. Oh, Indonesia pernah. Baik anak-anak, dari tadi udah disebutin ya, ada drama Cina, drama India, drama Korea, dan drama Indonesia seperti itu. Nah, selanjutnya menurut kalian tahu nggak perbedaan dari drama dengan karya sastra, misalnya novel atau cerpen? Nggak tahu, Mbak. Saya tahu. Drama itu kan pasti ada dialognya, Oh, suaranya. betul. Kalau novel itu nggak ada suaranya. Iya, itu pas sekali jawabannya. Kalau drama kan biasanya dibetaskan. Kalau ada novel tidak dibetaskan kan? Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat Terus pertanyaan selanjutnya, apakah dari teman-teman anak-anak semua sudah ada yang pernah mementaskan drama? Saya pernah Oh, pernah. Drama apa? judulnya itu Tuhan dalam rumah. Oh, drama di rumah yang yang saya pernah nonton itu yang bagus banget. Saya Ya, Mbak ya. judulnya Ibu Kutu Saya. Oh, itu betul saya baik. Ya. Jadi teman-teman sebenarnya sudah mengenal terkait dengan drama, sudah pernah melihat, bahkan sudah ada yang pernah menjadi aktor dalam drama. Jadi pada waktu ini kita akan mempelajari drama kita juga. Kenapa kita mempelajari drama? Karena tadi yang disebutkan bahaya drama adalah kisah kehidupan manusia yang dipentaskan. Karena kisah kehidupan manusia, jadi di dalamnya ada nilai-nilai yang bisa menceritakan kita semua untuk diterapkan dalam Kehidupan saya. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan melakukan tes briefing terlebih dahulu ya. Bisa kalian berdiri terlebih dahulu. Tes briefing kita adalah mari kita menarik di atas menara. Oke. Jadi kalau Bapak bilang mari narik ini, kalau kita menarik ini, di atas ini mengarah ke ini. Paham ya? Paham. Kita mulai ya. Mari menari di atas menara, di atas menara. Mari menari, mari menari di atas menara, di atas menara. Mari menari. Baik anak-anak, jadi kita akan mempelajari tentang konten drama, struktur unsur drama dan pembahasan drama. Nanti Pak Guru akan membagi kalian dalam dua kelompok untuk menganalisis video drama, ya. Jadi nanti untuk menganalisis unsur, struktur dan juga pembahasan. Setelah itu kalian akan melakukan close test di akhir pembelajaran. Nah, tapi sebelum nanti materi, kalian akan ditampilkan tentang satu cuplikan video
drama secara singkat yaitu penambahan reso. Ya, bisa dipahami ya? Bisa. Nah ini anak-anak, ini adalah video tentang penambahan reso. Bisa di-scan, nanti Pak Guru juga akan menunjukkan di YouTube. Kita menunjukkan secara sekilas, nanti akan saya tanyakan juga apakah kalian memahaminya. Baik anak-anak, ini adalah ketika penambahan reso. Bisa kalian disimak lebih dahulu karena setelahnya Pak Guru ingin menunjukkan pertanyaan apa ini. Baik, Pak. Setelah kalian menonton tentang video drama dan reso secara sekilas, Pak Guru ingin menanyakan nih. Jadi cerita yang drama yang kemarin tadi nonton itu ceritakan tentang apa? Ada yang bisa menjawab? Ya, Mbak. Dan drama perubahan Yesus menggambarkan perubahan kekuasaan di sebuah kerajaan. Banyak tokoh berambisi menjadi pemimpin dengan secara ini dan saling itu. Baik, tangan buat Mbak Teo. Ya, benar sekali. Anak-anak, jadi drama tadi itu menceritakan tentang sebuah kehidupan kerajaan di mana orang-orang memperebutkan tahta dengan berbagai cara, paling suka, kezaliman dan lain sebagainya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin baru pertanyaan ya. Untuk tokoh yang ada dalam drama itu ada yang tahu? Tadi siapa? Tokoh awal? Reso, Pak. Reso, ya benar sekali. Tangan buat Mbak Alia. Jadi sebelum nantinya kalian masuk akal baik-baik, Pak Guru ingin menyampaikan materi secara sekilas ya. Jadi tentang drama, karena kalian juga sebenarnya sudah mungkin mengenal drama. Jadi drama, ada yang tahu drama itu apa? Tidak? Oke. Jadi drama itu adalah intinya adalah cerminan kehidupan manusia, cerita kehidupan manusia yang dipentaskan. Karena jadi dalam unsur drama itu harus merefleksikan kehidupan manusia, harus ada dialog dan harus dipentaskan. Kalau tidak dipentaskan itu bukan drama ya, tapi Nah, selanjutnya ada struktur. Dalam hal prolog itu adalah mengenalkan awal cerita, dikenalkan tokoh, dikenalkan terkait dengan latar dan sebagainya. Selanjutnya yaitu tentang konflik. Itu ini adalah inti untuk memulai cerita. Jadi ada problem-problem, ada masalah-masalah yang menjadi awal sebenarnya cerita seperti itu. Jadi harus ada konflik. Selanjutnya resolusi. Jadi setelah adanya konflik nanti penyelesaiannya itu gimana? Maka ini adalah resolusinya seperti itu. Dan selanjutnya adalah epilog. Epilog ini adalah kesimpulan akhir. Bagaimana akhir ceritanya seperti itu bisa dipahami ya? Karena Bisa. lagi ke bagian unsur. Nah, unsur ini ada tema adalah ide pokok yang mendasari sebuah cerita. Seperti yang tadi Pak Reso, temanya adalah tentang perebutan kekuasaan. Selanjutnya yaitu latar adalah tempat. Seperti ini kelas adalah tempat. Karena waktunya adalah misalnya siang hari dan suasananya misalnya menyenangkan ya, bisa dipahami ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tokoh dan tokoh ini bagi jadi empat protagonis itu yang mendukung cerita atau biasanya baiklah tokoh yang dibawa oleh penonton. Terus selanjutnya yaitu antagonis, tokoh yang dibenci penonton, yang jahat, yang zolim, yang sulit maksudnya. Terus selanjutnya ada protagonis. Ini lumayan baik dan ini mendukung tokoh utama atau tokoh protagonisnya dan hiburan atau tokoh-tokoh sampingan yang nggak terlalu penting dalam pementasan. Selanjutnya adalah dialog. Jadi dialog dalam drama itu harus memuat gerak. Jadi dialog yang diucapkan itu harus merefleksikan geraknya. Terus yang kedua atau salah dan juga dialog juga harus diucapkan secara jelas. Tidak ada amanah. Jadi setiap drama harus ada nilai-nilai yang bisa diambil. Nah, ini yang terakhir ini adalah tentang kebahasa kalimat langsung ya. Kira jadi tanda dengan tanda petik, terus ada kalimat kronologis yang menerangkan kejadian media dan sebagainya. Kata kerja, kata sapaan dan kata sifat. Ya anak-anak, setelah kalian tadi sudah menyimak video dari Reso, terus Bapak juga sudah menyampaikan materi selanjutnya. Jadi sekarang kalian akan dibentuk menjadi dua kelompok. Pak Guru sudah memberinya secara diferensiasi berdasarkan kemampuan kalian masing-masing. Yang nantinya kalian akan menganalisis video tadi berdasarkan unsur, struktur dan kebahasan. Bisa dipahami? Bisa. Ini untuk kelompoknya Mas Bisa juga yang jadi dua. Ini untuk kelompoknya Mbak Aya. Mbak Aya itu jadi dua. Untuk kelompoknya Mbak Mas
Ada masalah yang kedua. Pak Guru akan menunggu kalian selama 15 menit untuk melaksanakan analisis ini. Setelahnya kalian akan merepresentasikan di depan dan ketika ada yang kesulitan, nanti bisa tanyakan Pak Guru. Bisa di scan atau di salin saja linknya itu. Baik, Pak. Ada yang berikan anak karena sudah 15 menit, silahkan untuk perwakilan kelompok bisa mempresentasikan hasil analisis kalian dan nantinya kelompok lain bisa menanggapi dan Bapak akan mendampingi sesi diskusi kalian. Nah, siapa yang ingin maju terlebih dahulu? Kami, Pak. Dari kelompoknya Mbak Aya, siapa yang mewakilkan? Mbak Aya, silakan bisa maju ke depan. Teman-teman bisa disimak ya. Oke teman-teman, di sini saya akan presentasikan hasil diskusi dan saya dan Deresia. Yang pertama yaitu terkait dengan struktur drama. Struktur drama pada penegakan reso ini memiliki alur maju dimulai dari keadaan istana yang tampak damai hingga berakhir dengan kehadiran karena perebutan kekuasaan. Baik teman-teman, apakah kalian ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan? Ayo, siapa yang ingin menanggapi? Saya. Oke, silakan. Baik, Rizka, gimana pertanyaannya? Bagaimana masyarakat tokoh reso dengan cerita pakai kedua dari awal sampai akhir? Untuk tokoh Reso dalam drama tersebut itu tidak ada perubahan tokoh dari awal hingga akhirnya Mas Sehat. Baik, demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, setelah tadi kalian melakukan presentasi, apakah ada yang bisa dilakukan atau bisa menyimpulkan dari materi hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Kita belajar apa tadi? Ya, Mbak ya? Hari ini kami belajar mengenai memahami tentang struktur drama, unsur bahasaan, tokoh-tokohan, latar dalam drama seperti itu, Pak. Baik, tepuk tangan buat Mbak Aya. Oke, jadi setelah kita melakukan diskusi kelompok, selanjutnya Pak Guru akan memberikan post-test untuk mengukur hasil belajar kalian, gitu ya. Post-testnya ada 15 soal, 5 urean dan 10 pilihan ganda bisa dikerjakan dengan waktu 15 menit. Terima kasih, Pak. Baik, silakan dikerjakan ya, tidak boleh menyontek Pak, saya sudah selesai. ya, ini selesai bisa dikumpulkan ke Bapak ya. Saya sudah. Oke. Baik, anak-anak, jadi setelah kalian melakukan proses, Pak Guru ingin mengingatkan bahwa pembelajaran kali ini adalah mengenai drama ya. Jadi pembelajaran kali ini benar-benar kalian harus mencari nilai-nilai kebaikan apa di drama yang bisa kalian contoh untuk kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa nyebutin lagi tadi kita udah belajar apa aja? Mas Arya? Dari pembelajaran pada pertemuan hari ini kita belajar mengenai konsep teks drama, bagaimana kaidah pembahasan drama pada teks drama, struktur teks drama itu sendiri, maupun perbedaannya dengan teks-teks yang lain seperti itu Pak. Baik,
betul sekali. Hari ini kita sudah melakukan pembelajaran terkait dengan drama ya. Bapak mengingatkan sekali lagi bahwa drama adalah satu hubungan manusia yang dipentaskan dan berisi tentang dialog. Di dalamnya ada struktur yang membangun, itu ada empati, terus ada unsur-unsur lain yang membentuk ceritanya dan juga ada pembahasan supaya bahasa drama itu berbeda dengan karya sastra yang lainnya seperti itu. Jadi ingin menanyakan lagi kepada anak-anak, apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Apakah banyak hal yang bisa diambil dalam materi ini? Oke, jadi untuk materi depan kalian akan menuliskan teks drama seperti itu ya, bisa dipahami. Baik, karena waktunya sudah habis, maka Bapak tutup terlebih dulu. Terima kasih anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.